وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم جنان الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدام الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه السلام. Diriwayatkan dari Abu Ali al-Ash'ari, dari Abdullah bin Musa, dari Al-Hasan ibn Ali al-Washa', dari Imam Ar-Ridha alaihissalam. Al-Imam Ar-Ridha alaihissalam bersabda, "Inna likulli imamin ahdan fi unuqi awliyaihi wa syi'atihi." Sesungguhnya setiap imam memiliki perjanjian ahad. Sesungguhnya setiap imam memiliki perjanjian ahad yang berada di leher para wali dan pengikutnya Syiah. Jadi kita ini terikat perjanjian terhadap imam kita. Inna likulli imamin ahdan. Jadi setiap imam memiliki perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pengikutnya, oleh para syiah. Ini adalah riwayat dari Al-Imam Ridha alaihissalam. Kemudian ada lanjutan riwayatnya. Kita tidak akan lanjutkan untuk sementara ini, karena saya ingin membahas tentang perjanjian kita terhadap imam kita. Ahad dalam bahasa Arab, ahad kalau dalam bahasa kita disebut dengan perjanjian. Ahad itu artinya adalah secara bahasa menjaga sesuatu dan memperhatikannya dari waktu ke waktu. Jadi menjaga sesuatu dan memperhatikannya dari waktu ke waktu, itu namanya ahd. Dalam bahasa kita disebut dengan perjanjian. Nah, itu secara bahasa. Kemudian apa yang maksud dengan ahad atau perjanjian? Ahad dan perjanjian adalah biasanya ada kesepakatan antara dua belah pihak, di mana kesepakatan itu melahirkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak untuk memenuhi apa yang memang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak itu. Inilah yang disebut dengan perjanjian. Seorang imam dan umatnya terjadi perjanjian di antara mereka, terjadi ahdun di antara mereka. Jadi ada hal-hal yang merupakan kesepakatan antara imam dan umatnya yang harus dilaksanakan baik oleh imam itu sendiri maupun oleh umatnya. Dalam kesepakatan antara imam dan umat, maka sudah merupakan janji imam untuk mengantarkan kita umatnya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi janji imam untuk membawa kita kepada kebenaran. Sementara kita sebagai umatnya juga terikat janji dan terikat kesepakatan untuk taat kepada imam. Inilah sepintas tentang sabda Al-Imam Ridha alaihissalam, "Inna likulli imamin ahdan ala unuqi awliyaihi wa syi'atihi." Sesungguhnya setiap imam memiliki perjanjian yang berada di leher para wali dan para pengikutnya. Selanjutnya adalah di samping antara imam dan umat ini terjalin sebuah kesepakatan dan perjanjian,
antara Allah dan manusia pun ada kesepakatan itu, ada perjanjian itu, ada ahdun antara Allah dan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam." Bukankah aku telah membuat perjanjian kepadamu wahai Bani Adam, wahai manusia. Jadi Allah telah mengikat perjanjian bersama umat manusia. Alam ahad ilaikum ya Bani Adam. Apa isi perjanjian antara Allah dan umat manusia? Apa isi perjanjian antara Allah dan manusia? Isi perjanjian itu adalah alla ta'budu syaitan. Kita sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyembah syaitan. Inilah isi kesepakatan, isi perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Itu sudah janji perjanjian kita antara Allah dan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan alasan kenapa kita tidak boleh menyembah syaitan. Allah memberikan alasannya. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi alasan kenapa kita tidak boleh menyembah syaitan, karena syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang begitu nyata. Itu alasannya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Perjanjian yang kedua, kalau kita dilarang untuk beribadah kepada syaitan, ya, apakah memang ada orang yang menyembah syaitan? Ada. Bani Umayyah itu dalam bahasanya Al-Husain dijelaskan dengan orang-orang yang abadu syaitan. Bani Umayyah, Imam menyebutkan mereka itu abadu syaitan, mereka menyembah syaitan. Perjanjian yang kedua antara Allah dan manusia adalah wani buduni, sembahlah aku. Ini isi perjanjian yang kedua antara Allah dan manusia. Yang pertama, kita dilarang untuk menyembah syaitan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wani buduni. Kemudian Allah menjelaskan dua perjanjian ini tidak boleh beribadah kepada syaitan dan hanya boleh beribadah dan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perjanjian ini Allah menjelaskan hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Kemudian mungkin banyak yang mengaku bahwa alhamdulillah kami tidak menyembah syaitan, kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kami sudah berada pada jalan yang lurus. Wa ni'buduni hadza shiratum mustaqim. Persoalannya adalah banyak orang yang mengklaim bahwa mereka sudah berada pada jalan yang lurus. Masalahnya adalah sungguh-sungguh sudah lurus atau belum jalan mereka. Jangan-jangan klaim itu keliru. Jangan-jangan yang mereka anggap bahwa mereka itu telah menyembah Allah semata dan tidak menyembah syaitan, mereka menganggap bahwa itu sudah berada jalan yang lurus. Boleh jadi mereka keliru. Ya, boleh jadi mereka keliru. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa apakah kita ini sudah benar-benar pada jalan yang lurus atau tidak. Karena semua orang juga mengklaim, semua agama mengklaim, semua madhab mengklaim bahwa mereka itu pada jalan yang lurus. Satu sama lain saling bertentangan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Semuanya mengklaim diri mereka sudah berada jalan yang lurus. Kita harus memastikan apa itu jalan yang lurus. Baik.
Diriwayatkan dari Abu Abdullah alaihissalam, diriwayatkan dari Imam Ja'far alaihissalam. Wallahi, Imam Ja'far bersumpah, wallahi, sabilullah alladhi amarallahu bittiba'ihi. Wallahi, saya ulangi lagi. Imam Ja'far bersabda, nahnu, wallahi, kami, kata Imam Ja'far. Kemudian bersumpah, wallahi, demi Allah, sabilullahilladzi amarallahu bittiba'ihi. Kami adalah jalan Allah yang Allah perintahkan untuk diikuti. Itulah kami. Jadi kalau sementara ini kita sering mendengar sabilullah, sabilullah, jalan Allah, jalan Allah, Imam Ja'far menjelaskannya kepada kita, yang dimaksud dengan sabilullah itu adalah kami. Kamilah jalan menuju Allah. Dan Imam Ja'far bersumpah, wallahi, nahnu wallahi sabilullah alladhi amarallahu bittiba'ihi. Kemudian Imam melanjutkan, wa nahnu, dan kami, wallahi. Imam bersumpah kembali, wa nahnu wallahi as-siratul mustaqim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa nahnu, kata Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam, wa nahnu, dan kami, wallahi as-sirat al-mustaqim. Kami adalah yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim. Artinya, sekarang kita bisa memahami orang yang betul-betul di jalan tidak menyembah syaitan, orang-orang yang berjalan di mana dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam surat Yasin disebut sirat mustaqim, maka jalan itu hanya dijumpai pada ahlul bait. Artinya, apabila ada orang yang menganggap bahwa dirinya telah menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menganggap dirinya sudah tidak lagi menyembah syaitan, tetapi dia tidak mengikuti ahlul bait, maka klaimnya keliru, maka anggapannya keliru, maka keyakinannya keliru. Dia belum pada jalan yang benar, belum pada surat mustaqim. Ketika Allah mengatakan bahwa jangan sembah syaitan, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sirat mustaqim, artinya cara menyembah Allah, artinya bagaimana kita melawan syaitan, itu hanya bisa kita jumpai dan diajarkan oleh ahlul bait alaihimussalam. Kita tidak akan pernah mengerti bagaimana caranya tidak menyembah syaitan kalau tidak melalui ahlul bait, tidak akan pernah mengerti. Bukankah tidak menyembah syaitan itu adalah perkara yang sederhana? Tidak sederhana. Kalau orang tidak mengerti, dia akan menyembah syaitan tanpa disadari. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan kebaikan, padahal mereka telah menyembah syaitan. Ketika mereka yang memerangi Al-Husain, mereka juga berteriak Allahu Akbar. Mereka menganggap bahwa mereka sudah menyembah Allah. Mereka telah menganggap dirinya tidak menyembah syaitan, tetapi tidak menyembah syaitan dan hanya menyembah Allah dengan cara bagaimana? Memerangi ahlul bait. Ini keliru. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencari tahu bagaimana caranya tidak menyembah syaitan dan hanya menyembah Allah, caranya adalah dengan mengenal ahlul bait. Caranya adalah dengan belajar dari ahlul bait. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim, kata Imam Ja'far as-Shadiq, wallahi nahnu as-sirat al-mustaqim. Kemudian Imam Ja'far menjelaskan lagi dengan lebih tegas apa yang saya katakan tadi. Wa nahnu wallahi, Imam kembali bersumpah, wa nahnu wallahi alladzi amara Allahu al-ibada bi ta'atihi. Dan kami adalah
orang yang Allah perintahkan untuk ditaati oleh semua hambanya. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan, faman syaa falyakhudh huna. Kalau ada orang yang ingin mengambil jalan menuju Allah, kalau orang ingin tahu bagaimana caranya tidak menyembah syaitan dari kami, falyakhudh huna, maka ambillah dari kami. Kalau ingin tahu caranya, ambillah dari kami. Wa man syaa falyakhudh min hunaka. Tapi kalau ada orang yang ingin mencari dari tempat lain, silahkan cari di tempat lain, silahkan cari tempat lain. Tetapi apa kata Imam? La yajiduna wallahi. Imam kembali bersumpah, la yajiduna wallahi. Orang yang ingin mencari cara bagaimana menyembah Allah dengan benar, bagaimana caranya tidak menyembah syaitan, kalau ingin mencari di tempat lain, wallahi kata Imam, la yajiduna wallahi anna mahyisa. Dia tidak akan pernah menemukan jalan itu. Artinya apa? Artinya petunjuk menuju kebenaran hanya ada pada mereka. Wallahi nahnu as-sirat al-mustaqim. Imam mengatakan percuma dia mau mencari kemana saja, wallahi mereka tidak akan menemukan jalan. Mereka tidak akan menemukan cara dan jalan itu. Wallahi. Wa nahnu wallahi alladzina amara Allah al-ibada bi ta'atihim faman syaa falyakhudh huna wa man syaa falyakhudh min hunaka la yajiduna wallahi anna mahisa. Percayalah, sirat mustaqim hanya ada pada ahlul bait alaihi wassalam. Oleh karena itu, ya, sekali lagi saya ingin tekankan lagi bahwa ketika kita baca surat Yasin, ayat dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratal mustaqim. Kita camkan baik-baik bahwa caranya kita tidak menyembah syaitan dan caranya kita hanya menyembah Allah hanya ada pada sirat mustaqim, dan sirat mustaqim itu hanya ahlul bait. Di luar itu bukan sirat mustaqim. Kemudian selanjutnya adalah syaitan itu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang nyata. Seberapa berhasil syaitan itu kemudian menyesatkan kita. Seberapa berhasil syaitan sebagai musuh umat manusia menyesatkan kita. Allah menjelaskan dalam lanjutan surat ayat itu, surat Yasin, walaqad adalla minkum. Walaqad adalla minkum. Syaitan itu telah menyesatkan jibilan. Jibil itu asal kata dari jabal. Jabal itu artinya gunung. Jibil itu adalah kelompok orang yang karena banyak maka disebut jibil dalam bahasa Arab, karena banyak. Jadi disebut dengan jibil itu adalah sekelompok orang yang banyak. Itu bahasa Arabnya jibil. Syaitan itu kata Allah, walaqad adalla minkum jibilan. Jadi syaitan itu telah mampu menyesatkan banyak orang. Jibilan. Bukan hanya itu, Allah tambahkan lagi jibilan kathiran. Jibil itu sudah mengandung arti banyak, ditambahi lagi kathiran, banyak. Jadi jibil yang banyak. Jadi artinya syaitan itu telah menyesatkan dari kalian kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok ini sangat banyak. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Kenapa kami tidak segera sadar telah disesatkan oleh syaitan? Oleh karena itu, kalau kita merasa bahwa hidup ini terasa sendirian karena kita minoritas, kita tidak perlu kecil hati, karena Allah sudah memberikan sebuah berita kepada kita. Apa? Walaqad adalla minkum jibilan katsiran. Justru yang banyak itulah yang berhasil disesatkan oleh syaitan. Barangkali kita adalah kelompok kecil itu yang memang sungguh telah menyembah Allah dengan cara yang benar, telah menjauhi syaitan dengan cara yang benar, karena kita mengikuti ahlul bait sebagai as-sirat al-mustaqim.
Kemudian saya ingin bawakan ayat yang kedua, bahwa yang namanya manusia itu tidak cukup iman dan beramal saleh saja. Tadi kita menegaskan bahwa ada hal penting dalam keyakinan kita, bahwa kita harus mengikuti as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim itu adalah ahlul bait. Berarti kita tidak cukup yakin iman amal soleh, harus ada ahlul bait dalam agama kita. Dalam menjalankan agama kita harus mengikuti as-sirat al-mustaqim. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 82, wa inni laghaffar, saya akan memberikan ampunan, laghaffar, liman taba, kepada orang yang taubat, wa amana, dan orang yang beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh. Allah sebutkan 3. Saya akan mengampuni orang yang taubat, beriman, dan beramal saleh. Allah sebutkan yang keempat, summa tada. Summa tada. Kemudian orang itu yang akan diampuni itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Summa tada. Apa yang dimaksud dengan summa tada? Orang boleh jadi kembali mengklaim bahwa kami yang mendapatkan hidayah itu, kami yang mendapatkan hidayah itu. Jadi kami nanti adalah orang-orang yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita harus mencari apa yang dimaksud dengan petunjuk itu. Jangan-jangan dia mengklaim itu dan klaimnya keliru. Boleh jadi seperti itu. Kita harus mencari kira-kira itu petunjuk ada di mana. Kadang mungkin kita kesulitan bagaimana cara berpikir kita untuk mencari kebenaran. Barangkali kita ini tidak mampu berpikir untuk mencari petunjuk. Boleh jadi. Bahkan mungkin kebanyakan manusia kesulitan untuk mencari petunjuk karena mungkin tidak punya kemampuan nalar, tidak punya kemampuan berpikir yang begitu baik, sehingga susah bagi dia untuk menentukan mana yang petunjuk, mana yang tidak. Karena itu diperlukan summa tada. Allah hanya akan memberikan petunjuk kepada mereka yang memang mendapatkan petunjuk. Allah melalui ahlul baitnya memberikan jalan yang sederhana, tanda yang sederhana. Apakah keyakinan kita itu sudah merupakan petunjuk atau bukan? Sederhana sekali. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpikir kritis, tidak memiliki kemampuan berpikir yang mendalam, Allah melalui ahlul baitnya menjelaskan kepada kita jalan yang sederhana. Apa itu? Al-Husain Misbahul Huda. Al-Husain Misbahul Huda. Artinya, kalau kita ingin tahu apakah yang kita yakini hidayah atau bukan, kita lihat keyakinan ini berasal dari Al-Husain atau tidak. Kalau tidak berasal dari Al-Husain, berarti itu bukan petunjuk. Al-Husain Misbahul Huda. Kalau mau lebih luas lagi, bahwa Ahlul Bait itu adalah Misbahul Huda. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencari petunjuk, caranya sederhana. Apa? Kita ikuti siapa yang bisa memberi penjelasan tentang Al-Huda. Dalam riwayat disebutkan Al-Husain Misbahul Huda. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, pilihlah ajaran yang memang di sana kita mengikuti Al-Husain. Kalau ada sebuah ajaran di mana di sana tidak diajarkan kepada kita untuk mengikuti Al-Husain, berarti dia bukan ihtada, dia belum mendapatkan petunjuk. Kenapa? Al-Husain Misbahul Huda. Misbah itu artinya cahaya. Kalau kita ingin mencari perhiasan di kegelapan, perhiasan itu ada. Tapi kalau kita ingin mencari perhiasan itu dan ingin menemukannya, kita perlu cahaya. Percayalah, yang namanya petunjuk itu ibarat perhiasan yang hilang itu. Tanpa lampu, tanpa cahaya kita tidak akan pernah menemukannya. Percayalah, yang namanya hudan, petunjuk itu tanpa Al-Husain tidak akan ditemukan. Al-Husain misbahnya. Al-Husain Misbahul Huda. Oleh karena itu Imam Ja'far tadi mengatakan bahwa silahkan kalian mencari petunjuk ke tempat lain, percayalah kalian tidak akan menemukan itu. Kalian hanya bisa dan hanya menemukannya di tempat kami.
Jangan pernah berharap menemukan kebenaran petunjuk di luar kami. La yajiduna wallahi anna mahisan. Aslan tidak akan pernah ditemukan jalan menuju petunjuk di luar mereka. Terkait dengan ayat ini, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada, diriwayatkan dari Imam Al-Baqir alaihissalam. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ihtada, beliau menjelaskan wa ammal ihtida fa biwulatil amri. Wa ammal ihtida fa biwulatil amri, yang dimaksud dengan ihtada ini sekali lagi saya sebutkan di surat Thaha ayat 82. Yang dimaksud dengan ihtada adalah petunjuk dengan mengikuti para pemimpin urusan agama. Imam siapa mereka? Kita bertanya kepada Imam Baqir, wahai imam siapa mereka? Imam Baqir mengatakan kepada kita, lanjutan riwayatnya, wa ammal ihtida fa biwulatil amri wa nahnu hum, kamilah yang dimaksud dengan para wali yang mengurusi umat, wa nahnu hum. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan pertama kepada orang yang taubat, yang kedua yang beriman, yang ketiga beramal saleh. Tidak cukup itu, summa zada, orang yang berwilayah kepada ahli bait. Menurut penjelasan dari Al-Imam Al-Baqir alaihissalam. Mudah-mudahan kita yang sudah bertobat dan selalu bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh dan berwilayah kepada ahli bait akan selalu diberikan ampunan, insyaallah. Ilahi amin. Selanjutnya adalah terkait dengan, tadi kita berbicara terkait dengan perjanjian antara Allah dan manusia, di mana kita terikat perjanjian bersama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyembah syaitan dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang memerangi Al-Husain, dia sudah melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka abadu syaitan. Dalam kalimatnya Imam Husain, mereka disebut sebagai abadu syaitan. Mereka itu menyembah syaitan. Berarti mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang namanya perjanjian itu muncul dari apa? Kenapa kita harus ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Baqarah ayat 40, Allah menjelaskan tentang Bani Israel. Allah menjelaskan tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru na'mati. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Allah meminta kepada mereka untuk selalu mengingat nikmat itu. Allati an'amtu alaikum, yang saya sudah berikan kepada kamu. Kemudian dari situ Allah melanjutkan, wa aufu bi ahdi. Wa aufu bi ahdi. Kemudian penuhilah janjiku. Wa aufu bi ahdi. Artinya yang namanya perjanjian kita dengan Allah itu muncul karena kita telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat itu, kita harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kecuali apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel, udhkuru na'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Penuhilah janjiku, ufi bi ahdikum. Saya akan penuhi janji kalian. Apa itu? Masuk surga. Jadi yang namanya perjanjian itu muncul karena kita telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat itu, kita harus berjanji untuk menggunakan nikmat itu semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan kenapa orang itu banyak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian itu, seperti yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Lanjutan ayatnya, wa iyaya farhabun, wa iyaya farhabun, dan hanya kepada kulah kalian harus takut.
Jadi ayat ini ditutup dengan wa iya ya farhabun. Ini tidak begitu saja Allah mengatakan wa iya ya farhabun. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama menjelaskan bahwa Bani Israel mendapatkan nikmat. Yang kedua, Allah meminta mereka menepati janji mereka. Yang ketiga, Allah mengatakan wa iya ya farhabun. Hanya kepadalah akulah kamu takut. Kalimat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa banyak kasus pelanggaran terhadap perjanjian itu karena rasa takut. Oleh karena itu Allah mengingatkan dari sekarang, wa iyaya farhabun, jangan pernah takut kecuali kepada aku. Karena ketakutan itulah yang membuat mereka banyak melakukan pelanggaran. Bani Umayyah itu ketika mereka menyembah syaitan, wa'abudu syaitan dalam penjelasan Imam Husain, banyak mereka itu karena takut kepada Bani Umayyah. Banyak kasus mereka itu yang bertempur di pasukan Ubaidillah ibn Ziyad, dalam pasukan Yazid, karena mereka takut kepada mereka. Dari situ Allah kemudian mengingatkan kita, wa iyaya farhabun, jangan pernah takut. Kalau kamu takut kepada selain aku, percayalah potensi untuk melanggar perjanjian itu semakin besar. Kalau di akhir dunia nanti Imam Mahdi kemudian menyeru kepada kita, meminta bantuan kita, pastikah kita akan menjawab seruan itu? Pastikah kita akan menjalankan janji kita untuk membantu Ahlul Bait? Pastikah kita bisa memberikan jaminan bahwa kita bisa menjalankan janji kita untuk membantu Ahlul Bait? Kita tidak cukup ingin. Sifat takut itu harus dihilangkan kalau takut itu masih kepada selain Allah. Kalau sifat takut kepada selain Allah, percayalah, walaupun Imam Mahdi itu muncul, kita tidak bisa menjawab seruan beliau, Al-Imam Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena penyakitnya ada di dalam diri kita. Kemarin saya sempat menjelaskan bahwa salah satu yang membuat kita itu susah menjawab seruannya Al-Husain karena hubud dunia. Karena hubud dunia. Karena cinta dunia, akhirnya mereka tidak mau berperang bersama Al-Husain. Seperti kasusnya Harsama, seperti kasusnya Amr bin Qais. Mereka tidak sanggup menjawab seruan Al-Husain karena takut dunianya hilang. Hubud dunia. Yang kedua, percayalah kita tidak akan keluar kata-kata labbaika kalau masih di dalam diri kita ada rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau di akhir zaman nanti kemudian Imam Ali, Imam Mahdi meminta kita untuk menolong beliau, kalau kita ingin menjawab secara spontan dan penuh ketulusan, syaratnya adalah hilangkan hubud dunia dan hilangkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini sudah tidak ada di dalam diri kita, kemudian Al-Imam Al-Mahdi memohon pertolongan kita, kita akan menjawab labbaika ya Mahdi. Ini terkait dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu diminta perjanjian setelah mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur mereka. Kita umat manusia ini, umat Islam, kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Bani Israel telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menuntut perjanjian dari mereka. Kita umat Nabi Muhammad telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa atmamtu 'alaikum nikmati." Saya sempurnakan bagimu nikmatku. Terkait dengan Bani Israel, Allah tidak menyebut kalimat nikmat yang sempurna. Tapi terkait dengan umat Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Atmam itu Allah sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Saya relakan Islam sebagai agamamu. Saya rela dengan Islam sebagai agamamu.
Apa yang maksud dengan nikmat ini? Apa yang maksud dengan nikmat ini? Kita semua tahu yang dimaksud dengan nikmat ini adalah wilayah Ali bin Abi Thalib. Dari mana kita tahu? Allah menyebutnya al-yauma, hari ini. Hari ini kita sepakat, ulama-ulama sepakat bahwa yang maksud dengan hari ini adalah hari Al-Ghadir. Berarti yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah wilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi kita sekali lagi telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa Islam yang di dalamnya ada wilayah Ali bin Abi Thalib. Yang namanya nikmat itu harus diikuti dengan perjanjian. Oleh karena itu kita terikat perjanjian dengan Imam Ali. Kita terikat perjanjian dengan Ahlul Bait. Jangan sampai kita melanggar perjanjian itu. Terkait dengan Bani Israel, saya ulangi lagi ayatnya. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Ufi bi ahdikum. Penuhilah janjiku, saya akan memenuhi janjimu. Dalam riwayat disebutkan begini. Diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, yang dimaksud dengan aufu bi ahdi, penuhilah janjiku, kata Imam, adalah biwilayati Amiril Mukminin alaihissalam. Jadi yang maksud dengan janji itu, ya, salah satu tafsirannya adalah dengan berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Ufi bi ahdikum, kata Allah, kalau kamu sudah menjalankan janjimu untuk berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib, saya akan penuhi janjiku. Apa janjinya wahai Imam Ja'far? Ufi bi ahdikum ufi lakum bil jannah. Saya akan penuhi janji kalian dengan surga. Kemudian kalau kita kaitkan dengan bahwa banyak yang melanggar perjanjian itu karena rasa takut, kemudian Allah mengingatkan kita wa iyaya farhabun. Secara tidak langsung Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa wilayah kepada Ali bin Abi Thalib adalah perjanjian. Ahdun. Imam itu adalah ahdun yang kita harus penuhi. Kalau ada orang yang kemudian melanggar perjanjian itu, maka boleh jadi itu karena rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dalam sejarah banyak orang yang karena takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka melanggar perjanjian mereka bersama Imam Ali bin Abi Thalib, bersama Ahlul Bait alaihimussalam. Oleh karena itu Al-Imam Ar-Ridha alaihissalam menegaskan inna likulli imamin ahdan fi unuqi awliyaihi wa syi'atihi. Jadi yang namanya setiap imam itu memiliki perjanjian yang harus dipenuhi oleh umatnya. Kenapa? Karena imamah, karena wilayah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ala Nabi wa alaihi salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya adalah kita diminta untuk memenuhi janji kita kepada Ahlul Bait, kepada Al-Husain. Oleh karena itu pada hari ini adalah bentuk pembaharuan kita, tajdidul ahdi, untuk terus mengikuti Al-Husain. Dan sesungguhnya orang yang berbaiat, menegaskan janjinya kepada Ahlul Bait, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menegaskan kembali janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikatan janji kita, penegasan kita untuk selalu baiat kepada Ahlul Bait, untuk selalu menjalankan perjanjian kita kepada Ahlul Bait, sesungguhnya itu adalah bentuk perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka, orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad. Innal ladzina yubayyi'unaka, orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah.
Jadi kalau kita itu berbaiat kepada ahlul bait, sesungguhnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan yadullahi fawqa aydihim. Biasanya orang berbaiat itu dengan berjabat tangan. Kemudian Allah menjelaskan yadullahi fawqa aydihim. Percayalah tangan Allah itu berada di atas umat manusia itu. Yadullahi fawqa aydihim. Jadi dengan kita berbaiat kepada ahlul bait, dengan kita menegaskan ikrar kita untuk menjalankan perjanjian kita kepada ahlul bait, sesungguhnya kita sedang mengikrarkan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menurunkan petunjuknya kepada umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya kepada umat manusia, apa yang terjadi? Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Kami itu telah menurunkan banyak tanda-tanda, bukti-bukti yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasik. Tidak kafir terhadap itu, tidak menolak ayat-ayat itu, tidak menolak bukti-bukti yang jelas itu illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Bagaimana mereka menolak itu? Bagaimana caranya mereka menolak itu? Awakullama ahadu ahdan. Buktinya bahwa mereka itu menolak ayat-ayat yang jelas itu, buktinya mereka menolak ajaran Allah yang diturunkan kepada mereka adalah awakullama ahadu ahdan nabadahu. Buktinya adalah, bukankah demikian kenyataannya bahwa setiap kali mereka itu mengadakan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, nabadahu, mereka campakkan perjanjian itu. Kullama ahadu ahdan. Jadi setiap kali mereka itu berjanji, mereka campakkan perjanjian itu. Kita sudah jelaskan tadi bahwa antara kita dengan Allah itu ada perjanjian, tidak menyembah kecuali syaitan, tidak menyembah kecuali Allah, tidak boleh menyembah syaitan, dan itu ada pada jalur ahlul bait. Wa nahnu wallahi sirat al-mustaqim. Tetapi orang-orang fasik menolak itu semua. Mereka membuang, mencampakkan perjanjian itu. Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang fasik. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Itulah mereka orang-orang yang fasik ya. Selanjutnya adalah Allah menjelaskan secara lebih jelas lagi kenapa orang itu mencampakkan perjanjian itu. Ya, kita sedikit tadi sudah menjelaskan bahwa hubbud dunya dan ketakutan kepada selain Allah itu merupakan penyebab dari orang itu akan mencampakkan perjanjian itu, entah perjanjian dengan Allah maupun perjanjian dengan imam ahlul bait. Allah dalam surat An-Nahl lebih jelas lagi menjelaskan kepada kita. Allah berfirman, wala tashtaru bi ahdillah, wala tashtaru biahdillah. Jangan pernah kamu jual perjanjianmu dengan Allah itu. Kita sudah terikat perjanjian dengan Allah, kita sudah terikat perjanjian dengan para imam. Jangan jual perjanjian itu. Wala tasharu biahdillah. Dengan apa jual? Dengan samanan qalilan, dengan harga yang ringan, apa qalil, sedikit. La tashtaru biahdillahi samanan qalilan. Ini menarik. Jangan kamu jual perjanjian kamu dengan Allah, perjanjian kamu dengan imam dengan harga yang sangat murah. Artinya apapun itu, sebesar apapun itu, kalau dibandingkan dengan perjanjian kita dengan Allah, dibandingkan dengan perjanjian kita dengan imam kita, samanan qalila, itu enggak ada artinya. Apapun itu. Allah membandingkannya, ini menarik sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tashtaru bi ahdillah. Jangan jual janjimu itu dengan apa? Samanan
qalilan, yang sedikit. Artinya semua di luar janji dengan Allah, semua di luar janji dengan imam, itu harganya tidak seberapa. Samanan qalilan. Apa itu? Contohnya, jiwa kita itu samanan qalil, gak ada artinya dibandingkan perjanjian kita dengan imam, dibandingkan perjanjian kita dengan Allah. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau terjadi pertentangan kepentingan antara kita dan harta kita, korbankan hartanya. Kalau terjadi hal yang mengancam kita, mengancam harta dan jiwa, korbankan hartanya. Tetapi kalau terjadi hal yang mengancam jiwa kita dan agama kita, korbankan jiwa kita. Itulah yang dilakukan Al-Husain. Al-Husain korbankan jiwanya untuk menyelamatkan agama Islam. Al-Husain mengatakan bahwa seandainya saya tidak korbankan jiwa saya, habislah Islam itu. Kenapa? Wala tasharu bi ahdillahi samanan qalilan. Percayalah bahwa di luar wilayah kita kepada Allah, di luar wilayah kita kepada Ahlul Bait, samanun qalilan. Jiwa kita, keluarga kita, harta kita, apapun itu di luar itu samanan qalilan. Wala tasharu bi ahdillahi samanan qalila. Kemudian Allah menjelaskan, innama indallah, apa yang ada di sisi Allah itu huwa khairun lakum, itu jauh lebih baik apabila kalian menjalankan perjanjian itu, apabila kalian memenuhi perjanjian itu. In kuntum ta'lamun, sekali lagi kalau kamu tahu. Persoalannya banyak yang tidak tahu itu. In kuntum ta'lamun. Kalau Nabi alaihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tadi kita menjelaskan, tadi ayat itu menjelaskan bahwa orang-orang fasik adalah orang-orang yang melanggar perjanjian. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang melanggar perjanjian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma wajadna li aksarihim min ahdin. Kebanyakan mereka terkait dengan perjanjian itu, wa in wajadna aksaruhum la fasikin. Jadi ketika kami tidak mendapatkan kebanyakan mereka memenuhi janji. Wa ma wajadna li aksarihim min ahdin. Jadi kebanyakan orang-orang itu tidak memenuhi janji. Wa in wajadna aksaruhum lafa sikin. Kami sesungguhnya mendapatkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, jadi ini sinkron dengan ayat di surat Yasin tadi. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Jadi setan itu berhasil menyesatkan banyak orang. Berarti kebanyakan orang itu fasik karena melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, "Wa ma wajadna li aksarihim min nahdin." Mereka itu kami tidak mendapatkan banyak dari mereka memenuhi janji. Sinkron dengan ayat dalam surat Yasin tadi, "Wa inna wajadna aktsarahum la fasikin." Kebanyakan dari mereka itu menjadi fasik. Berarti karena syaitan itu berhasil menyesatkan banyak orang, jibilan kasira, berarti kebanyakan orang itu adalah fasik. Wa in wajadna aktsarahum la fasik. Kita dengarkan penjelasan dari Al-Imam As-Shadiq alaihissalam. Beliau berkata kepada Abu Basir. Abu Basir ini sahabatnya Imam Ja'far As-Shadiq. Wahai Abu Basir, sesungguhnya kalian telah menepati perjanjian yang Allah ambil atas kalian tentang wilayah kepada kami. Imam Shadiq berkata kepada Abu Basir, kalian telah menunaikan janjimu dengan berwilayah kepada kami. Dan kalian tidak menggantikan kami dengan selain kami. Dan kalian, wahai Abu Basir, tidak menggantikan kami dengan selain kami untuk diikuti. Kita tidak akan pernah mengganti Ahlul Bait dengan orang lain untuk ditaati. Itu yang dilakukan oleh Abu Basir.
dan kalian tidak menggantikan kami dengan selain kami. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan, seandainya kalian tidak melakukannya, seandainya kalian tidak menepati janji kepada kami, niscaya Allah akan mencela kalian sebagaimana Dia mencela mereka dalam firman-Nya, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Jadi ayat yang berbunyi, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji, sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Menurut penjelasannya Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam adalah mereka yang tidak menepati perjanjiannya atau janjinya kepada kami. Imam Ja'far mengatakan, seandainya kalian tidak melakukannya dengan menepati janji itu, niscaya Allah akan mencela kalian sebagaimana Dia mencela mereka, sebagaimana firman-Nya yang maha suci, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Jadi tidak main-main urusan menepati janji kepada ahlul bait. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda begini, cintailah Ali, cintailah Ali, karena dagingnya adalah dari dagingku dan darahnya adalah darahku. Semoga Allah melaknat suatu kaum dari umatku yang menyia-nyiakan perjanjianku. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah perjanjian umat Islam kepada Rasulullah. Rasulullah mengeluh, kenapa Allah mendoa, Rasulullah melaknat, Rasulullah berdoa, semoga Allah melaknat suatu kaum dari umatku yang menyanyiakan perjanjianku mengenai Ali bin Abi Thalib dan melupakan wasiatku tentangnya. Mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa nasibnya orang yang menjual perjanjian Allah itu dengan harga yang murah? Kira-kira apa akibatnya? Allah dengan jelas menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji mereka, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalilan, dengan harga yang murah, yang sedikit. Apa akibatnya? La khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun kebahagiaan di akhirat. Ini yang pertama. Yang pertama, orang yang menjual perjanjian itu dengan harga yang murah, pertama, la ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Itu yang pertama. Mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari kebahagiaan di akhirat. Kemudian wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yukallimuhumullah. Kita itu biasanya kalau hadir di majelis, kemudian kita tidak diajak bicara oleh orang di majelis, kita merasa sedih. Itu baru tidak diajak bicara oleh manusia. Apa jadinya kalau Allah tidak mau berbicara dengan kita? Wala yukallimuhumullah. Dua. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, sama sekali tidak akan diperhatikan. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, hari kiamat. Yang keempat, wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan mereka. Yang kelima, walahum adzabun alim, mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ini adalah akibat dari orang-orang yang menjual perjanjian itu dengan harga yang murah. Sekali lagi, Al-Imam Ridha alaihissalam, sekali lagi Al-Imam Ridha alaihissalam bersabda, inna likulli imamin ahdan fi unuki awliyaihi wa syi'ati. Sesungguhnya setiap imam itu punya perjanjian yang harus dijalankan oleh syiahnya. Seandainya perjanjian itu dijual dengan harga yang murah, maka yang terjadi adalah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan.
Yang kedua, wala yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, tidak akan dilihat. Yang keempat, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Yang kelima, walahum adzabun alim. Oleh karena itu, terakhir, ketika Imam Ridha menyebutkan bahwa imam itu adalah bentuk daripada perjanjian terhadap pengikutnya, Imam Ridha melanjutkan riwayatnya. Inna likulli imamin ahdan fi unuqi awliyaihi wa syi'atihi. Jadi setiap imam itu memiliki perjanjian ahdun yang harus dipenuhi oleh umatnya. Kemudian Imam Ridha melanjutkan, wa inna min tamamil wafa bil ahdi, dan sesungguhnya termasuk kesempurnaan dalam menepati janji. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan janji kita kepada imam, wa inna min tamamil wafa bil ahdi wa husnil ada, dan termasuk kesempurnaan dalam menepati janji dan sebaik-baiknya pelaksanaan terhadap janji itu adalah apa? Ziyaratu kuburihim, berziarah kepada pusara mereka. Jadi berziarah kepada pusara mereka itu merupakan bentuk kesempurnaan pemenuhan janji kita kepada imam kita. Wa inna min tamamil wafa bil ahdi wa husnil ada ziyarata kuburi. Jadi kita tidak cukup menyatakan kita berjanji untuk memenuhi kesepakatan kita dengan imam, tetapi kalau ingin sempurna dalam menjalankan perjanjian itu, kita harus berziarah kepada kubur mereka. Kita harus berziarah kepada pusara mereka. Faman zarahum raghabatan fi ziyaratihim, barang siapa yang menziarahi mereka dengan penuh keinginan, wa tasdiqan bima ragibu ilaihi, dan membenarkan apa yang mereka minta dari kita, kana a'immatuhum syufa'ahum yaumal qiyamah, maka imam akan berikan syafaat kepada kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, itu dua dalam berziarah. Kita berziarah, tapi syaratnya dua dalam ziarah itu. Pertama, kita harus sungguh-sungguh berziarah. Artinya tidak ada niat yang lain, tidak ada niat sombong, tidak ada teriak. Sungguh-sungguh berziarah untuk mereka. Yang kedua, ini yang paling penting, wa tasdiqan bima raghibu fihi, dan kita meneguhkan, meyakini, membenarkan dan melaksanakan. Kita niat untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan dari kita. Wa raghibu wa tasdiqan bima raghibu fihi. Jadi ketika kita berziarah, kita ikrar di hadapan imam kita, wahai imam, saya berziarah dengan tulus. Dan yang kedua, wahai imam, saya akan melakukan apapun yang kamu inginkan dari kami. Wa tasdiqan bima raghibu fihi. Selanjutnya adalah kira-kira apa yang diinginkan imam dari kita. Imam itu meminta kita untuk berziarah. Kalau kalian tidak berziarah, maka janjimu itu belum sempurna. Kalau kalian ingin menjalankan janjimu dengan sempurna, kalian harus berziarah kepada kami. Bagaimana cara berziarah itu? Imam menjelaskan, harus sungguh-sungguh berziarah dan harus siap menjalankan apa yang menjadi keinginan kami. Apakah keinginan kami itu? Sebagai penutup saya bawakan riwayat ini. Diriwayatkan dari Fudail dari Imam Bakr alaihissalam, diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihissalam. Beliau berkata, beliau memandang orang-orang yang sedang tawaf di Karbala, di Makkah. Di saat itu imam melihat orang-orang tawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian imam berkomentar begini, hakadha kanu yatufuna fil jahiliyah. Orang-orang jahiliyah juga tawaf yang sama seperti itu. Tidak ada bedanya antara tawaf mereka dengan tawafnya orang-orang jahiliyah, tidak ada bedanya. Kemudian imam melanjutkan, innama umiru an yatufu biha
Sumayan furu ilaina. Sebenarnya Allah itu tidak hanya menyuruh untuk tawaf saja, tetapi ada perintah lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian mereka itu berziarah kepada kami. Mereka itu seharusnya datang kepada kami. Untuk apa wahai imam mereka harus datang kepada kalian? Imam menjelaskan, untuk menyampaikan kepada kami wilayah dan kasih sayangnya. Itulah isi dari perjanjian itu. Jadi kita itu diminta untuk berziarah, untuk mengikrarkan kembali perjanjian kita bahwa kami, wahai imam, berwilayah kepada kami, tidak berwilayah kepada selain kamu. Kami mencintai kamu. Jadi ziarah itu maksudnya itu. Kemudian imam melanjutkan, serta ini berarti ini yang diinginkan oleh imam. Tadi Al-Imam Ridha mengatakan bahwa kalau kalian ingin berziarah, maka sungguh-sungguh berziarah itu, dan kamu harus tegaskan bahwa kamu akan memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Apa yang mereka inginkan? Berwilayah kepada mereka. Yang kedua, mencintai mereka. Yang ketiga, wa ya'ridu alaina nusratahum. Mereka itu berziarah kepada kita, dan yang kita inginkan adalah mereka menawarkan pertolongan mereka kepada kami. Jadi kita ini diminta oleh imam kita di saat kita berziarah kepada mereka untuk menawarkan pertolongan kami, bantuan kami. Itulah yang diinginkan oleh al-imam. Wa tasdiqan fima ragibu fihi. Karena itulah yang terjadi dengan para imam kita. Kalau kita tidak menawarkan pertolongan kita, maka perjuangan Ahlul Bait ini tidak akan berjalan dengan baik. Seandainya permohonan seruan Al-Husain, hal min nasirin yansuruni, dan itu dipenuhi oleh semua umat Islam, maka kita tidak akan merasakan penderitaan umat Islam yang seperti yang sementara ini kita rasakan. Jadi kemenangan Islam itu tergantung kepada umat. Kita harus menawarkan bantuan kita, wa ya'ridu alaina nusratahum, serta menawarkan bantuan mereka kepada kami. Itulah yang menjadi permohonan mereka kepada kita. Jadi sekali lagi Al-Imam Ridha alaihissalam menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya imam itu adalah perjanjian kita kepada dia untuk selalu berziarah. Ya, jadi bagian daripada perjanjian kita adalah selalu berziarah kepada pusara mereka. Dan inti daripada ziarah itu adalah kita menegaskan, kita memperbaharui janji kita untuk selalu menolong mereka. Itulah inti daripada ziarah itu. Mungkin sebagai penutup supaya kita tidak gelisah, bagaimana kalau kita tidak mampu berziarah kepada mereka karena keterbatasan usia, dana dan sebagainya. Al-Imam Shadiq alaihissalam bersabda, in ba'udat bi ahadikum syaqqah wa na'at bihi dar falya'lu a'la manzilihi fayusalli rak'ataini wal yumi bisalam ila kuburina fa inna dhalika yasiru ilaina. Imam Ja'far As-Shadiq bersabda, jika perjalanan terasa jauh bagi salah seorang dari kalian pengikut Ahlul Bait, dan tempat tinggalnya terletak jauh dari kami seperti kita jauh, maka hendaklah ia naik ke tempat tertinggi di rumahnya, lalu salat 2 rakaat dan mengisyaratkan salam ke arah pusara kami. Sesungguhnya salam itu akan sampai kepada kami. Artinya, kalau kita tidak mampu berziarah langsung ke pusara Ahlul Bait, cukup kita berziarah dari rumah-rumah kita. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan kita berziarah, kalau bisa setiap hari, kepada Ahlul Bait, sebagai bentuk janji setia kita kepada Ahlul Bait,
kalau terus-menerus janji setia ini ditanamkan kepada kita, maka suatu saat panggilan itu kita dengar, kita tidak akan kesulitan untuk menjawab labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.